Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Khususan ila hadratul muazzam wal mukarram guru agung pengarsa Abah Anom Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kita masih melanjutkan yang kemarin ya Bapak Ibu sekalian, di mana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntunglah orang yang telah mensucikan nafsunya dan telah merugilah orang yang telah mengotori nafsunya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berkenaan dengan pergerakan nafsu ini, pengarsa Abah Anom telah membuat klasifikasi khusus di dalam diagram latifah 7. Jadi semuanya ada 7 nafsu. Yang pertama adalah nafsu lawwamah. Letaknya disimbolkan di latifah qalbi. Anggota nafsu ini laum, hawa, makar, ujub, gibah, riya, zulam, kidzab, dan ghaflah. Kedua, nafsu sawiyah. Letaknya disimbolkan di latifah ruhi. Anggota nafsu ini sakhawah, qanaah, hilm, taubah, tawadu, sabar, dan tahammul. Ketiga, nafsu mutmainnah. Letaknya disimbolkan di latifah sirri. Anggota nafsu ini jud, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan khasyah. Keempat, nafsu radiyah. Letaknya disimbolkan di latifah khafi. Anggota nafsu ini husnul khuluq, tarku ma siwallah, al-lutfu bil khalqi, hamluhum ala shalah, as-safhu an dhunubihim, hubbuhum lahum, dan al-mailu ilaihim. Kelima, nafsu mardiyah. Letaknya disimbolkan di latifah akhfa. Anggota nafsu ini ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Keenam, nafsu ammarah. Letaknya disimbolkan di latifatun nafas. Anggota nafsu ini bukhal, hiras, hasad, jahal, kibar, syahwah, dan ghadab. Dan yang terakhir, puncaknya yang ketujuh, yaitu nafsu kamilah. Letaknya disimbolkan di latifah qalam. Anggota nafsu ini irsyad, ikmal, baqa billah, laduni, dan tajalli. Bapak Ibu sekalian berbahagia, diagram latifah 7 ini merupakan tahapan-tahapan pembinaan spiritual, tahapan perjalanan zikir, tahapan pengendalian diri, tahapan pembinaan jiwa. Ada proses peningkatan nafsu di sini. Ada proses peningkatan kualitas batin spiritual kita di sini. Dimulai dari nafsu lawwamah, ini titik berangkatnya. Lalu kemudian nafsu sawiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, ammarah, hingga berpuncak di nafsu kamilah. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian ya. Bila kita perhatikan diagram latifah susunan pengarsa Abah Anom ini, itu nafsu ammarah tidak diletakkan di nomor 1 ya, tetapi yang nomor 1 justru nafsu lawwamah. Sedangkan nafsu ammarah diletakkan di nomor 6. Kenapa demikian? Inilah yang akan kita perdalam kali ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kenapa nafsu nomor 1 itu nafsu lawwamah dan nomor 6 diletakkan nafsu ammarah? Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan guru agung pengarsa Abah Anom. Kan karena pengarsa Abah Anom yaitu Syekh Ahmad sahibul wafat Tajul Arifin. Beliau adalah seorang sahibul wafat dan juga beliau adalah seorang Tajul Arifin. Apa sahibul wafat? Sang penunai janji. Jadi ketika kita sudah takin kepada pengarsa Abah Anom, beliau benar-benar bertanggung jawab sebagai seorang syekh kita dan juga seorang Tajul Arifin. Beliau adalah taj, mahkota para arif. Jadi beliau adalah seorang raja para wali, seorang kutub di zaman sekarang. Terlebih bila kita mengetahui sejarah dari kedua nama beliau ini, Sahibul Wafa dan Tajul Arifin. Ini kan merupakan sebuah nama yang langsung diperoleh dari Nabi Khidir ya Bapak Ibu sekalian, melalui karomah pengarsa Abah Fakih atau Kiai Haji Muhammad Abu Bakar Fakih, seorang wakil talqin ahli tafakkur yang sekarang bersemayam di Cinambo, Kabupaten Majalengka. Jadi nama beliau pengarsa Abah Anom itu nama aslinya Ahmad. Namun pengarsa Abah Fakih mendapatkan surat dari Nabi Khidir alaihissalam, di mana di dalam surat itu berisi 2 buah nama untuk pengarsa Abah Anom, yaitu Sahibul Wafa dan Tajul Arifin. Ketika kedua nama ini diajukan oleh pengarsa Abah Fakih kepada pengarsa Abah Sepuh, pengarsa Abah Sepuh kemudian mengambil kedua nama tersebut, sehingga nama beliau pun menjadi Sahibul Wafa Tajul Arifin atau Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengarsa Abah Anom, beliau adalah Sahibul Wafa, sang penunai janji, dan beliau juga seorang Tajul Arifin, raja para wali,
kutub di zaman sekarang. Susunan nafsu di dalam diagram Latifah 7 tadi itu merupakan kebijaksanaan dari pengarsa Abah Anom baik sebagai Sohibul Wafa maupun sebagai Tajul Arifin. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan diletakkannya nafsu ammarah di nomor 6, tidak di nomor 1, tidak di awal proses pembinaan, ini merupakan kebijaksanaan beliau. Sebagai Sohibul Wafa, sang penunai janji, dengan penuh tanggung jawab, beliau tidak membiarkan murid bekerja sendirian dalam proses pembersihan batin. Namun beliau juga ikut andil di dalamnya, sehingga para murid menjadi merasakan lebih ringan di dalam proses pembersihan batin mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau paham betul keadaan murid di akhir zaman ini dengan pola hidup yang eksponensial dan pola makan yang instan di era digitalisasi dan otomatisasi industri 4.0 sekarang ini. Tidak mudah bagi para murid untuk memelihara keimanan mereka, menguatkan batin spiritual mereka. Tidak mudah untuk membulatkan ingatan batin ruhaniah kita itu. Maka kemudian beliau memberikan tugas-tugas yang ringan-ringan, tidak memberatkan. Karena itulah tugas kita tidak untuk mengendalikan nafsu amarah, tetapi pertama sekali nafsu lawamah. Ini yang menjadi tupoksi atau tugas pokok kita sebagai murid pertama sekali. Jadi tugas kita nafsu lawamah. Laum, jangan suka mencela. Hawa, jangan suka mengikuti hawa nafsu. Makar, jangan suka merusak. Ujub, jangan bangga. Gibah, jangan gosip. Riya, jangan pamer. Zalam, jangan suka curang, jangan suka zalim. Kizab, jangan suka bohong. Ghaflah, jangan lalai. Inilah nafsu lawamah. Inilah tugas kita pertama sekali sebagai murid, yaitu latihan mengendalikan nafsu lawamah yang bercokol di dalam diri kita. Lalu bagaimana nafsu ammarah? Adapun nafsu ammarah, nah ini kan terberat ya Bapak Ibu sekalian. Di sini beliau sebagai Sohibul Wafa, sang penunai janji, ikut andil sangat besar membantu para murid. Jadi nanti beliau akan selalu terlibat aktif di dalam proses pembersihan batin kita. Batin kita itu pelan-pelan dibersihkan nafsu-nafsu ammarahnya. Kadang-kadang tanpa kita sadari. Jadi ketika kita mulai latihan membersihkan nafsu lawamah, itu beliau sedikit-sedikit membantu para murid untuk membersihkan nafsu amarahnya itu. Nanti ketika batin murid semakin meningkat kualitasnya, naik ke tahapan nafsu sawiyah, kemudian mutmainnah, radiyah, maka dengan Sohibul Wafa, beliau terus-menerus mendampingi para murid untuk menyempurnakan batin mereka. Dan nafsu amarah itu sedikit demi sedikit dikikis oleh beliau. Hingga nanti batin sang murid itu mencapai tahapan nafsu mardiyah, di mana di dalamnya ada haqqul yakin. Ya, di dalam nafsu mardiyah itu ada haqqul yakin. Nah, di titik haqqul yakin itulah nanti terjadi semacam ledakan latifah, ledakan batin atau ledakan nafsu. Maka pada saat yang sama nafsu amarah yang ada di dalam batin murid itu langsung terbakar dan hancur tak bersisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat di nafsu mardiyah itu, pada saat haqqul yakin, batin sang murid itu pun bisa benar-benar bebas dari pengaruh nafsu ammarah. Guru Agung Pengarsa Abah Anom menjelaskan, waliyusadiqa syekhu nafsahul ammarata al-ubiyata bitadribi wa tawtin li'alla tanfura wa tamalla wa tay'asa minal islah wa quti'ar raja fatusirraha alal ma'asi. Hendaklah seorang syekh mursyid itu diam-diam memantau atau mengawasi pergerakan nafsu ammarah para muridnya yang suka ingkar, yang suka protes. Melalui apa? Melalui pelatihan dan kesiapan para murid. Sehingga sang murid itu tidak kabur melarikan diri, bosan, sehingga dia putus asa untuk memperbaiki dirinya. Saking susahnya membersihkan nafsu amarah itu. Maka akhirnya terputuslah harapan. Dan akhirnya sang murid itu pun menjadi tetap di dalam kemaksiatan. Jadi beliau sangat memperhatikan para murid agar tidak terjebak di dalam keputusasaan. Beliau terlibat di dalam proses pembinaan batin spiritual kita, terlibat di dalam proses pengendalian nafsu kita. Nah, tadi kan di dalam kalimat beliau tadi ada liyusariq. Artinya apa? Artinya mengintip seperti seorang pencuri atau diam-diam mengawasi.
Nah, liyusariqa kan ini pasti dari kata saroko ya Bapak Ibu. Saroko artinya mencuri. Sarik dalam bahasa Arab itu artinya seorang pencuri. Jadi liyusariqa mengintip seperti seorang pencuri, diam-diam mengawasi. Jadi Syekh Mursyid itu diam-diam mengintip atau mengawasi para murid. Atau dengan kata lain, terisyaratkan di sini bahwa seorang Syekh Mursyid itu sedikit-sedikit mencuri atau sedikit-sedikit mengambil nafsu ammarah yang ada pada muridnya. Jadi ada peran beliau di situ. Beliau terlibat aktif juga di dalam proses pembersihan nafsu amarah kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa beliau meletakkan nafsu lawamah di nomor 1, sedangkan nafsu amarah di nomor 6. Ada proses pembinaan spiritual di dalamnya, dan beliau langsung turun dalam proses pembinaan batin spiritual para murid. Nah, ini kan luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Ini merupakan peranan beliau sebagai Sohibul Wafa dan Tajul Arifin. Bila seorang murid telah berikrar untuk menjadi murid beliau melalui proses talqin, maka beliau akan tetap bertanggung jawab memberikan pendidikan dan pembinaan batin spiritual sang murid. Beliau benar-benar menepati janji beliau sebagai seorang guru spiritual bahwa siapapun yang sudah talqin akan senantiasa terbimbing oleh beliau secara rohaniah dimanapun sang murid itu berada, karena beliau adalah Sohibul Wafa dan Tajul Arifin. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada barakahnya, khususnya ila hadratil mu'azzam al-mukarram Guru Agung Bangsa Abah Hanum Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.